Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Kekayaan alamnya sangat melimpah dan semua pihak berperan penting untuk menjaga semua isi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah pemerintah. Dalam upaya menjaga alam Indonesia, pemerintah berperan mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Terdapat aturan-aturan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan tentunya bertujuan agar proses pembangunan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan perizinan. Adanya aturan ini hendaknya tidak menjadi beban bagi pelaku usaha dan lahan korupsi bagi oknum birokrasi atau aparat hukum, tetapi sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan. Kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 sampai 2009. Dalam ketentuan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, sasaran dan arah pembangunan lingkungan hidup yang digariskan dalam RPJP tahun 2005 sampai 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh kasus upaya peningkatan peran pemerintah dan masyarakat sebagai upaya menjaga ekosistem dan konservasi lingkungan terjadi di kawasan Dieng. Permasalahan yang timbul di sana adalah kerusakan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam, lalu kerusakan lingkungan berkepanjangan dan mengarah kepada pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak berkelanjutan, dan lebih menuruti kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak jelas visi, misi, dan tujuannya, serta ketidakberdayaan kebijakan pemerintah daerah atau Pemda setempat dan pemerintah pusat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memelihara kelestarian kawasan sehingga diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program memegang kunci utama dalam pengembangan pengolahan kawasan Dieng. Adapun arah kebijakan yang dapat disimpulkan dalam peningkatan peran pemerintah dan masyarakat adalah pengembangan kawasan, cagar alam, hutan lindung, dan kawasan konservasi dengan basis pengembangannya pada masyarakat setempat. Selain peran dari masyarakat dan pemerintah, ada pula peran dari organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah, NGO, adalah organisasi yang berbasis nilai, value-based organization, yang bergantung kepada baik sebagian atau keseluruhan, bantuan awal, medical donation, dan pelayanan sukarela voluntary service. Adapun contoh organisasi non-pemerintah dan aktivitasnya terhadap upaya perlindungan adalah WWF yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Lalu ada Lindungi Hutan yang melakukan gerakan #Dekah Pohon. Lalu ada Greenpeace yang berkampanye mengenai polusi bebas plastik. Dan masih banyak lagi organisasi non-pemerintah lainnya dengan upaya untuk melindungi dan menjaga lingkungan.